Seketika seluruh tubuhku merinding hebat, hampir-hampir aku jatuh terduduk lemas, karena lututku terasa tak bertenaga lagi, ketika aku mendengar suara orang itu. Para manusia ini, masih hidup. Berarti mereka ditusuk hidup-hidup. Ini sangat mengerikan, tapi mereka salah apa? Dan semua ini perbuatan siapa? Gumamku yang masih ketakutan sekaligus kebingungan. Orang-orang yang ditusuk itu masih terus meminta tolong, disusul kemudian banyak suara lainnya. Suara-suara itu membuatku makin takut. Namun, mau tak mau aku harus mengatasi ketakutanku. Aku harus berani lewat jalan itu. Karena itulah satu-satunya jalanku untuk pulang. Aku memejamkan mata dan segera berlari, melalui pemandangan yang mengerikan tersebut. Di telingaku masih terdengar suara rintihan dan permintaan tolong dari para manusia-manusia malang itu. Bukan hanya suara, bahkan bau amis darah juga sangat menyengat di hidungku, membuatku mual dan ingin muntah. Yang bisa kulakukan hanya terus berlari sambil memejamkan mata. Aku terus berlari, kurasakan nafasku sudah hampir habis karena aku terus memaksa tubuhku untuk berlari. Hingga akhirnya aku tak lagi mendengar suara-suara rintihan tersebut. Dan kini suara para manusia itu telah berubah menjadi suara hewan-hewan malam. Hal itu membuatku sedikit lega, karena pertanda aku telah kembali di area persawahan yang biasa aku lalui. Aku terengah-engah, lalu aku beristirahat sejenak. Kembali kulihat jalan yang ada di depanku, kini jalan itu telah berubah menjadi jalan kampung yang ku kenal, dengan pohon turi di tiap sisinya. Akhirnya aku balik juga ke alamku, gumamku lega. Kupandangi lagi sekilas cincin yang melingkar di jari manisku. Aku tersenyum kecil dengan masih terengah-engah. Ini nyata, ini benar-benar nyata. Apa yang aku alami sungguh luar biasa, sekaligus mengerikan, semoga inilah awal kehidupanku yang lebih baik. Gumamku memandangi cincin yang melingkar di jariku sambil mengangkat jariku tinggi, agar sinar bulan menerangi cincin itu. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah Nyai Banowati, dan yang terlihat kini hanya pohon beringin besar yang juga nampak menyeramkan di mataku. Lalu aku melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggalku. Sampai di rumah, tepatnya di kandang kambing Mas Joko. Aku melihat tikar pandan yang kugelar di atas lantainya kini tampak menggunung. Seperti ada sesuatu di bawahnya. Pelan-pelan kudekati dan kubuka tikar itu, dan aku terkejut bukan kepalang. Di bawah tikar itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak, aku bahkan sampai tak mampu menghitungnya. Jumlah uang ini sudah melebihi bilangan yang ku ketahui, karena memang aku tak pernah memegang dan melihat uang sebanyak itu. Bukan hanya uang, bahkan ada beberapa potong emas di tumpukan itu. Air mataku pun meleleh, ku baringkan kepalaku di atas tumpukan harta itu. Aku pun menangis terseduh-seduh, antara bahagia dan sedih. Bahagia karena akhirnya aku punya banyak harta, yang bisa membuat hidupku nyaman dan keluar dari kemiskinan. Sedih karena di saat ini ibuku dan Sarmun tak ada di sampingku, untuk ikut bergembira dengan yang aku dapatkan. Aku pun menciumi uang dan emas itu. Aku benar-benar bahagia. Namun tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang sangat cepat dan beruntun. Sepertinya orang yang mengetuk pintu sedang terburu-buru atau sedang panik. "Sri, Sri, buka Sri, iki Mas Joko," teriak Mas Joko dengan masih mengetuk pintu. "Oh iya Mas, bentar ya Mas," ucapku dari dalam, sembari aku dengan paniknya membereskan harta itu agar tak kelihatan oleh Mas Joko. Karena aku belum bisa menjelaskan semua ini ke Mas Joko. Kututupi uang dan emas itu, dengan tikar dan baju-baju kotorku. Lalu aku dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah pintu. Kubuka pintu dan kudapati Mas Joko dengan raut muka panik, nafasnya memburu. "Ono opo Mas, ada apa Mas?" ucapku yang juga ikut panik melihat Mas Joko. "Anu Sri, siapa namanya, Anu, si Sarmito Sri, Sarmito Sri," kata-kata Mas Joko terdengar terbata-bata, karena tampaknya dia dilanda kepanikan yang luar biasa. Sarmito kenapa Mas?" tanyaku sambil mendekat ke arahnya.
Tenang dulu Mas, ambil nafas lalu baru bicara lagi, kataku sambil mendekat dan memegang kedua pundaknya. Sarmito kejang-kejang Sri, dan beberapa kali muntah darah. Ayo buruan ikut aku bingung Sri, aku takut dia kenapa-napa, ucapnya masih dengan terbata-bata dan nafas tersengal. Hah, kok bisa Mas? Tadi kayaknya dia sehat-sehat saja. Makanya, aku juga bingung Sri. Wes ayo kita ke rumahku. Entar kamu lihat sendiri bagaimana keadaannya, ucapnya sambil menarik tanganku. Aku pun bingung dengan semua ini. Sedikit terbesit dalam pikiranku, apakah ini yang dimaksud oleh Nyai Banowati dengan mengasuh Sarmito, atau dengan kata lain arwah Sarmito dibawa ke dalam alam Nyai Banowati. Aku baru tersadar, betapa bodohnya aku yang tak menyadarinya, ketika aku menyetujui perjanjian dengannya. Sampai di rumah Mas Joko, aku segera melihat Sarmito, tampak juga Mbak Sarmi, istri Mas Joko ketakutan dan panik luar biasa. Kulihat Sarmito terbaring dan kejang-kejang. Matanya melotot melihat ke atas, dan mulutnya terbuka, sesekali dia menyemburkan darah. Sarmito, kamu kenapa Le? Ucapku sembari mendekatinya sambil menangis terisak. Oh alah Le, tadi kamu baik-baik saja, tiba-tiba kok kayak gini. Aku sangat sedih dan terpukul. Padahal sebentar lagi kami bisa lepas dari kemiskinan, dengan harta yang kumiliki sekarang, dan Sarmito adalah satu-satunya keluargaku yang masih ada di sampingku saat ini. Aku masih menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian ku dengar suara Sarmito. Mbak tolong aku, sakit Mbak, sakit, ucapnya memelas kepadaku. Aku langsung meraih telapak tangannya, dan mengelus rambutnya. Matanya kini tak lagi menatap ke atas, tapi menatap ke arahku. Tolong Mbak, perih, sakit, ucapnya dan tak lama berselang matanya lagi-lagi menatap ke atas dan darah keluar dari mulutnya. Semburan darah itu sangat banyak hingga membasahi sebagian baju yang dia kenakan. Mbak, tolong Mbak, ucapnya lagi dengan suara berkumur karena darah memenuhi mulutnya. Aku ingat suara ini mirip suara orang-orang yang merintih karena ditusuk tubuh bagian bawahnya hingga tembus ke mulut yang kulihat tadi. Tak lama kemudian Sarmito terbatuk sekali sambil masih menyemburkan darah, nafasnya terdengar sedikit ngorok dan kemudian dia meninggal dengan masih berposisi matanya melihat ke atas, dan mulutnya menganga. Aku pun langsung memeluk Sarmito sambil menangis sejadi-jadinya. Satu-satunya keluargaku, kini pergi juga. Buat apa seluruh hartaku, jika aku tak bisa menggunakan harta itu untuk kebahagiaan keluargaku? Aku kasihan melihat Sarmito, bahkan sampai akhir hayatnya dia belum merasakan hidup yang layak. Padahal aku sangat ingin membelikannya pakaian yang bagus, mendaftarkannya sekolah, bahkan membelikan ontel, agar dia bisa jalan-jalan keluar. Mas Joko dan istrinya segera menghambur dan memelukku. Mereka juga ikut menangis. Bahkan Wage anak Mas Joko juga ikut menangisi kepergian Sarmito. Malam itu pun malam yang campur aduk buatku. Padahal beberapa saat lalu aku masih begitu bahagia, karena mendapatkan banyak harta, dan kini hartaku satu-satunya pergi. Lagi-lagi apakah ini sepadan? Sepertinya tidak. Bagaimanapun kebahagiaan tak bisa diukur dengan harta. Aku pun mengingat saat kami berkumpul dulu dan makan bersama di gubuk kami. Sungguh itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Pagi itu Sarmito pun dikuburkan setelah sebelumnya dimandikan dan disolatkan. Satu hal yang sungguh aneh yang ku alami adalah, tubuhku terasa panas, dan aku ingin muntah ketika aku mendengar beberapa orang membacakan ayat Al-Quran di rumah Mas Joko. Memang sebelumnya aku bukanlah orang yang rajin beribadah. Bahkan hampir-hampir tak pernah beribadah, tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya ketika mendengar lantunan ayat suci. Aku pun menepi keluar rumah, karena sensasi panas yang luar biasa. Seperti tubuhku digosok dengan bara api. Singkatnya Sarmito pun dikebumikan. Tepat di samping makam ibuku. Aku pun masih duduk termangu sendirian, ketika para pelayat sudah meninggalkan makam tersebut. Aku menangis sesenggukan melihat dua orang yang kucintai kini berkalang tanah. Sungguh hal ini terlalu cepat.
Seolah kesedihan dan rasa perih ini datang bertubi-tubi tanpa memberikanku kesempatan untuk mengambil nafas. Aku tak tahu bagaimana sedihnya si Sarmun ketika melihat adiknya meninggal. Atau, dia sendiri sudah meninggal. Kalau benar hal itu, berarti mereka bertiga telah berkumpul bahagia di alam sana. Aku masih menangis terisak, air mata tak henti-hentinya meleleh di kedua pipiku. Tak lama kemudian, ku dengar suara gesekan tanah dengan langkah kaki seseorang, tepat di belakang tempat aku duduk sekarang dan sepertinya mengarah ke arahku. Aku langsung menyeka air mataku. Kutoleh ke belakang ingin kulihat siapa yang datang kepadaku. Saat kutoleh ke belakang, hanya hembusan angin yang terlihat menyapu dedaunan kering yang gugur di tanah area perkuburan itu. Mataku masih menyapu ke segala arah, karena aku benar-benar jelas mendengar langkah kaki yang menginjak daun-daun kering dan bebatuan di tanah tersebut. Mungkin hanya halusinasiku saja, gumamku dan kembali ku arahkan wajahku ke arah makam ibu dan adikku. Sebelum pandanganku melihat kedua makam itu, tiba-tiba aku terkejut melihat seorang nenek tua bungkuk sudah berdiri di atas makam ibu dan adikku. Nenek itu mengenakan setelan baju kebaya lusuh berwarna hijau, berpadu dengan jarik batik kecoklatan. Matanya tajam menatapku, wajahnya penuh keriput, rambutnya putih dan disanggul. Tangannya dia kumpulkan di belakang punggungnya. Siapa kau?" ucapku dengan penuh keterkejutan ketika dengan tiba-tiba nenek tua itu sudah di depanku. Dia hanya nampak tersenyum kecil, matanya menatap ke arahku. Dia mendekat ke arahku, bukan dengan berjalan tapi seperti hilang dengan sekedip mata dan sudah berada di depan mukaku. Kini aku bisa melihat dengan jelas guratan keriputnya. Bahkan aku bisa melihat gigi-giginya yang hitam ketika dia tersenyum di depanku. "Nduk, ra usah sedih, ini kan sudah jadi perjanjian kita. Tenang no pikirmu, Sarmito sudah bahagia bersamaku," ucapnya perlahan namun terdengar sangat mengerikan. Aku pun langsung tahu siapa dia. "Nyai, Anda Nyai Banowati?" tanyaku kepadanya. Dia tak menjawab, namun dari perubahan raut wajahnya, aku tahu bahwa dia membenarkan pertanyaanku. "Nduk, kamu harus ingat tujuanmu. Sedih boleh tapi kamu harus segera melakukan tugasmu. Jangan salahkan dirimu. Ini semua terjadi karena perbuatan keluarga Abdi Prawiro. Jadikan kesedihanmu sebagai kemarahan untuk mereka, kamu harus tetap hidup untuk melampiaskan segala kemarahanmu. Manusia itu harus melawan, bukan pasrah pada keadaan, apalagi berharap Tuhan menolong." "Cih, gak mungkin dia menolongmu," ucapnya menggebu. Ucapan itu layaknya ucapan panglima perang yang membakar semangat prajuritnya. Aku pun langsung bereaksi. Aku kini sangat marah, aku ingin membalaskan semua rasa sakit dan pedihku ke Harsono. Tidak, bahkan aku ingin menghabisi seluruh keluarganya, agar dia merasakan apa yang aku rasakan. "Sendiko dawuh Nyai, saya akan melakukan tugas saya, tapi untuk saat ini apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu?" tanyaku kepada Nyai. Nenek jelmaan Nyai Banowati itu pun tersenyum sambil manggut-manggut mendengar ucapanku. "Bagus, Nduk, untuk saat ini kamu belum punya kekuatan untuk menghabisi mereka. Jadi kamu gunakan hartaku untuk membangun usaha. Karena harta adalah kekuatan sekaligus kelemahan manusia. Harta bisa membuat kamu melakukan apapun yang kamu mau, dan harta juga bisa membuat para manusia menuruti semua kemauanmu. Bangunlah usaha apapun, ajak orang sebanyak mungkin di pihakmu, usaha apapun aku jamin sukses, karena para pasukanku akan membantumu. Setelah kamu sukses nanti kamu akan bisa melakukan dendam ini dengan mudah." Ucapnya menjelaskan kepadaku. Aku hanya mengangguk. "Dan jangan lupa, apa yang kulakukan untukmu tak cuma-cuma. Aku butuh darah untuk lebih kuat. Setelah kamu sukses, ajak sebanyak mungkin orang-orang bekerja untukmu, nanti tiap tahun sekali, aku akan mengambil satu persatu orang-orang itu sebagai tumbal. Kamu mengerti kan, Nduk? Semakin banyak orang yang kumangsa, kau semakin berkuasa dan aku semakin kuat." "Hahaha," katanya mengakhiri percakapan dengan sambil tertawa melengking.
Lalu tak lama kemudian Nyai Banowati menghilang begitu saja dari pandanganku. Aku pun merenungkan kata-katanya. Benar katanya, bahkan di posisi saat ini pun Tuhan tak menolongku. Dan menjadi orang baik pun tak mendatangkan keuntungan apapun untukku dan keluargaku. Justru keluargaku makin diinjak-injak dan diremehkan. Kini aku harus menjadi seseorang yang berani untuk melawan. Aku harus melawan jahatnya dunia dan para manusia yang telah lama menindasku. Ya, aku pasti bisa. Aku akan memulainya dengan menggunakan harta itu. Ya, tanpa sadar, aku pun tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak di depan makam ibu dan adikku siang itu. Singkatnya, di mana aku, gumamku dengan kebingungan. Aku tak tahu di manakah aku sekarang. Sejauh mataku memandang hanya kegelapan yang kulihat. Aku masih berjalan perlahan di tempat itu. Tempat yang sangat gelap dan sunyi. Sangat amat sunyi hingga aku bisa mendengar hembusan nafasku sendiri. Aku masih berjalan perlahan, dan tak tahu kemana aku akan pergi. Lama-kelamaan kesunyian dan kegelapan ini membuatku susah bernafas. Tak lama kemudian dari kejauhan kulihat ada setitik pelita. Pelita itu dari cahaya obor yang mungkin berada beberapa ratus meter dari tempatku berdiri. Aku segera berjalan menuju ke arah obor itu berada. Mungkin di sana ada orang yang bisa aku tanyai, gumamku. Aku berjalan perlahan. Hingga kini, aku pun sudah cukup dekat dengan sumber cahaya itu. Ternyata obor itu dipegang oleh seorang anak, yang berdiri membelakangiku. Anak itu tak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek dengan obor di tangan kanannya. Ngapunten dek, ini di mana ya, dan kalau mau ke arah desa Sidomulyo lewat mana ya? Tanyaku dengan terbata. Anak itu hanya diam. Obor di tangannya masih menyala-nyala dan beberapa kali bias cahaya api menerangi tubuhnya. Aku terhenyak ketika kulihat punggungnya yang penuh dengan luka sayatan dan bekas cambukan. Aku beringsut mundur perlahan, karena aku merasa ada yang aneh dengan anak ini. Lalu terdengarlah suara seperti tulang yang patah. Kretek, kretek, suara tulang patah itu sangat mengganggu pendengaranku. Tak lama kemudian dia menoleh dengan suara tulang yang gemertakan. Seperti semua tulangnya remuk ketika dia ingin berputar menghadapku. Kini dia telah menghadap ke arahku. Dan aku mengenali anak itu. Dia Sarmito, adikku. Sarmito, itu kamu le, ucapku terbata, sembari berjalan mendekatinya dan masih dengan ketakutan. Kowe tegombak, kowe mateni aku. Kowe tegombak, kowe mateni aku. Kamu tegambak, kamu membunuhku. Ucapnya berulang-ulang dengan mulut yang penuh dengan darah dan suara yang makin berat dan membesar layaknya suara monster. Aku kini beringsut mundur, sedangkan Sarmito masih terus mendekatiku dengan mengucapkan ucapan itu terus-menerus. Maafkan Mbak To, Mbak sudah jahat sama kamu. Maafin Mbak To, hanya kata itulah yang bisa aku ucapkan karena hampir tak ada alasan apapun yang bisa kujadikan pembenaran untuk perbuatanku. Tiba-tiba Sarmito tertawa terbahak-bahak hingga darah bermuncratan dari mulutnya. Dan obor yang ada di tangannya kini berubah menjadi tombak. Tanpa aba-aba dia langsung melompat dan dengan sekuat tenaga dia menghujamkan tombak itu tepat di dadaku. Aku terbangun dari tidur dengan langsung terduduk karena aku begitu tersentak setelah mengalami mimpi yang begitu buruk. Nafasku tersengal-sengal, keringat bercucuran, sejenak aku mengatur nafasku, kuseka keringat yang mengucur di keningku. Mimpi yang barusan ku alami begitu mengerikan. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah pertanda buruk. Karena Nyai sudah menjanjikan bahwa Sarmito akan bahagia di sampingnya. Aku tahu, aku telah begitu jahat padanya. Aku tak ingin semuanya terjadi. Aku begitu bodoh, kini aku seperti telah terperosok ke dalam jurang yang gelap sehingga apapun keputusanku semuanya salah. Setelah sejauh ini aku menyadari bahwa aku harus mencapai tujuanku, karena aku tahu sudah tak mungkin lagi untuk kembali. Yang bisa kulakukan hanya terus maju untuk mencapai tujuanku. Hari ini kuputuskan bahwa aku harus mulai bergerak. Kupandangi cincin yang melingkar di jariku, dan aku kembali mengingat perjanjianku dengan Nyai.
Sorot cahaya mentari mulai menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu, sebagian cahaya itu juga menerangi wajahku. Sebenarnya aku mulai bosan tinggal di kandang kambing ini. Aku harus bergerak, aku harus segera memulai tugasku. Pagi itu aku pergi ke rumah Mas Joko. Aku ingin meminta sarannya tentang usaha apa yang bisa aku mulai. Aku melihat Mas Joko duduk di kursi kayu di depan terasnya. Dia tampak menghisap sebatang rokok dengan ditemani segelas kopi dan sepiring singkong rebus yang masih mengeluarkan asap yang mengepul tak jauh dari tempat duduknya. Aku pun segera menghampirinya. "Mas, maaf saya mengganggu, boleh gak saya nanya sesuatu?" ucapku perlahan dan sedikit malu. "Oh alah, ada Sri toh. Mau nanya apa Sri? Kok tumben pagi-pagi kamu kesini? Kamu udah sarapan belum? Itu ada singkong rebus, makan aja mumpung masih anget," ucapnya sembari membetulkan posisi duduknya. "Matur nuwun Mas, saya masih kenyang. Saya ingin nanya tentang anu Mas," kataku yang sebenarnya masih bingung bagaimana caranya untuk memulai dan mempersiapkan jawaban yang tepat saat Mas Joko bertanya tentang apa yang kuingin. "Anu Mas, gimana ya? Gini Mas, saya udah terlalu lama di sini, jadi..." "Udahlah gak usah khawatir, kamu tinggal aja di sini, gak usah dipikirkan, atau gak usah ngerasa gak enak, anggap aja aku keluargamu sendiri," ucap Mas Joko menyela kata-kataku, sambil dia mengambil segelas kopi dan menyeruputnya. "Bukan itu Mas, kedatangan saya kemari, saya ingin membeli tanah dan kandang kambing Mas Joko." Mas Joko langsung tersedak, kopi yang ada di mulutnya langsung tersembur. "Membeli tanah? Emangnya kamu punya duit Sri?" tanyanya dengan penuh keterkejutan. "Punya Mas, sedikit. Kemarin saya dapat warisan Mas, jatah ibu saya diberikan ke saya Mas," ucapku mengarang cerita. "Warisan? Kok mantep banget Sri, kalau keluargaku ngasih warisan, ya warisan utang, bukan uang." "Emang uangmu cukup untuk beli tanah itu?" ucap Mas Joko sambil tersenyum. "Mau dijual berapa Mas?" tanyaku langsung ke inti. "Gimana ya, sebenarnya aku gak mau jual tanah itu, karena itu peninggalan dari almarhum kakekku dulu Sri," jawab Mas Joko. "Mas, aku mohon Mas, aku sangat ingin punya tanah lagi, dan aku ingin tinggal terus di sini di dekat keluarga sampeyan Mas. Aku bener-bener jaluk tulung Mas," kataku memelas sambil memandang wajahnya dengan penuh harap. Aku yakin dia tak akan bisa melawan pesona wajahku, karena setelah memakai cincin itu, aku merasa aku bisa menaklukkan siapapun. Piro ya? Berapa ya? Aduh, aku bingung." "Ya udah 100.000 aja Sri, itu kan ukuran tanahnya 10 kali 10, jadi per meternya Rp1.000. Kalau kandang kambingnya gak usah dihitung," ucapnya menjelaskan. "Ya udah saya beli 200.000 Mas," kataku tegas. Aku sengaja melipatkan gandakan tawaranku, karena Mas Joko terlalu baik kepadaku, sehingga aku juga ingin membalas kebaikannya. "Beneran Sri, iki tenan atau cuma guyon? Emang warisanmu berapa banyak?" ucapnya terkejut mendengar ucapanku. "Ya beneran lah Mas, masa bercanda? Ya warisan itu masih cukup lah Mas, nantinya di atas tanah itu saya mau bikin usaha kecil-kecilan Mas." "Kira-kira usaha apa ya Mas? Yang ketika paceklik melanda atau lagi krisis tapi orang-orang masih butuh dan mau beli," kataku meminta saran dari Mas Joko. "Apa ya?" tampak Mas Joko kebingungan. Dia menggaruk-garuk rambutnya, sembari menghisap rokok dan menghembuskan asapnya ke udara. Aku juga ikut berpikir, sambil mataku melihat rokok Mas Joko. Lalu sesuatu ide pun muncul begitu saja. "Mas, kalau Mas lagi gak punya duit, Mas Joko lebih milih gak makan atau gak ngerokok?" tanyaku ke Mas Joko. Mas Joko menoleh ke kanan dan kiri seperti memastikan tak ada orang di situ. "Yo, aku milih gak makan lah Sri. Merokok itu penting Sri, aku gak punya duit pun, tetap nyari cara biar bisa tetap ngerokok," ucapnya berbisik, mungkin dia takut terdengar istrinya. Aku pun tersenyum. "Ya udah Mas, kalau gitu, aku mau bikin usaha rokok sendiri, dan siapa tahu di bekas kandang kambing itu nantinya bisa berdiri sebuah pabrik rokok besar," ucapku dengan optimis.
Singkatnya aku membeli tanah itu dari Mas Joko. Setelah sertifikatnya ku terima, aku mulai membuat rumah kecil dari bilik bambu. Aku juga belajar membuat rokok, aku juga belajar memilih tembakau yang bagus. Juga mencari daun jagung yang berkualitas yang kugunakan untuk melinting tembakau dan cengkeh, agar menjadi rokok klobot yang berkualitas. Semua itu mudah kulakukan karena aku memang punya harta yang banyak, sehingga jalanku lebih mudah. Dan pastinya di balik semua itu ada campur tangan dari Nyai Banowati. Aku dengan Mas Joko bahu-membahu memproduksi rokok sendiri. Rokok klobot yang kuproduksi kuberi nama Cap Kandang Wedus, karena memang rokok ini lahir dari bekas kandang kambing. Sedangkan perusahaanku kuberi nama Dewi Sri, karena aku berharap suatu saat aku menjadi Dewi Sri yang menebarkan rezeki kepada setiap orang. Dan tentunya aku berharap bisa terus memberikan darah kepada junjunganku. Sesuai dugaanku, usaha rokokku maju pesat. Apalagi aku sendiri terjun langsung ke pasar. Semua orang terpukau dengan kecantikanku, ketika aku berdandan dan menawarkan produkku, bahkan aku berani menjual dengan harga miring. Dan hal itu membuat rokokku sangat diminati oleh pasar, karena terkenal nikmat dan murah. Aku juga membeli banyak lahan di kampung dan kutanami tembakau. Beberapa petani kupekerjakan dan jadi karyawanku. Mereka kuberi gaji melebihi gaji pada umumnya. Dan aku juga membeli tembakau dari para penduduk, aku berani membeli dengan harga mahal agar mereka senang dan terus berbisnis denganku. Sehingga sainganku tak punya kesempatan membeli tembakau yang berkualitas. Kini kandang kambing itu telah menjadi sebuah perusahaan. Mas Joko pun jadi tangan kananku, dia tak lagi mengeluh tentang ekonomi karena memang aku mencukupi kebutuhannya dan kuberi dia gaji yang besar. Tentunya kesuksesanku membuat banyak pesaing gerah. Sehingga aku juga mulai mempekerjakan para pengawal atau centeng. Demi keamanan bisnisku, aku mencari para pria-pria jawara dan jago berkelahi untuk menjadi pengawalku. Meskipun aku tahu bahwa Nyai Banowati selalu menjagaku, tapi aku ingin banyak orang ada di pihakku. Tak terasa setahun berlalu. Kini usahaku sudah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Dewi Sri. Tercatat sudah 500 orang karyawan bekerja untukku. Rata-rata didominasi perempuan. Jumlah itu termasuk para petani yang menghasilkan tembakau kelas tinggi. Aku tahu Nyai pasti meminta imbalannya. Karena dalam perjanjian kami memang mewajibkan ada tumbal tiap tahunnya. Hari itu aku tahu bahwa Nyai pasti menemuiku dan dia akan meminta imbalan dari apa yang telah dia berikan kepadaku. Aku sudah menyiapkan satu ruangan khusus yang kugunakan untuk bertemu dan memuja Nyai Banowati. Hari itu aku melakukan ritual di ruangan tersebut. Aku membakar kemenyan dan menyiapkan beberapa sesaji. Aku memejamkan mata sambil memanggil nama Nyai. Ketika kubuka mata, di depan mataku sudah ada Nyai dengan rupa yang mengerikan. Tubuh bagian bawahnya berbentuk ular yang sangat besar, hingga bagian tubuh ular itu memenuhi ruangan yang telah kusiapkan. Ular itu menggeliat ke sana kemari, dengan sisiknya yang berwarna hijau tua, dan sedikit berminyak. Aku sedikit takut melihat Nyai dengan bentuk yang seperti itu. Ini saatnya aku makan duk, aku boleh memilih yang mana saja kan? Aku ingin gadis perawan yang wetonnya selasa wage. Weton paling kecil, tapi biasanya darahnya nikmat, ucap Nyai yang suaranya terdengar menggema. Silahkan Nyai pilih sendiri, Anda bebas memilih, yang penting Nyai buat kematiannya seolah seperti kecelakaan, agar tak ada kecurigaan, balasku. Hahaha, itu urusanku. Sekarang aku akan memilih korbanku, ucapnya sembari pergi dengan secepat kilat. Kulihat kibasan ekornya melintas di depan mataku. Aku pun sebenarnya bergidik ngeri melihat hal ini. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan di ruang produksi. Seorang pekerja terkena mesin potong yang biasa untuk memotong daun jagung. Padahal mesin itu hanya mesin kecil yang menempel di meja, tapi tiba-tiba pisau di mesin potong itu lepas dan menancap di leher wanita malang itu. Darah pun bermuncratan kemana-mana. Wanita kejang-kejang di lantai lalu mati mengenaskan. Aku melihat hiruk-pikuk di ruang produksi.
Dan aku segera bergegas menuju ke arah suara hiruk-pikuk itu berada. Aku berpura-pura panik, dan bersedih tapi dalam hatiku aku tersenyum. Hehehe, semoga engkau puas dengan persembahanku Nyai, ucapku dalam hati.